Oke, halo semua. Perkenalkan, saya Devan Lexi dan teman saya Zul. Kami dari PT Mitra Integrasi Informatika sedang membuat video untuk tutorial how to use Teams. Bagaimana cara menggunakan Teams secara simpel, fitur-fitur utamanya akan kita bahas di dalam video ini secara singkat. Oke, untuk tampilan pertama ini sengaja kita buka dari meetings online. Kita juga buat videonya sengaja dari Teams Meeting, karena di Teams Meeting kita ada fitur yang namanya bisa merecord video. Jadi ini sekaligus menjadi proof lah gitu. Kita bisa menggunakan recording di Teams Meeting ini untuk keperluan seperti keperluan training ataupun kalau kita mau record meeting pada umumnya. Oke, saya Oke, kita mulai ya. Langsung masuk ke fitur-fitur di dalam Teams, akan dibantu oleh Zul. Oke, jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke fitur-fitur utama Teams, kita sarankan untuk pertama-tama ganti profile picture dulu ya di sebelah kanan atas. Diklik aja logo, mungkin kalau di tampilan teman-teman itu inisial, kita klik change picture dan ganti. Atau kalau mau ganti temanya juga bisa, ada 3 tema, default, dark, and high contrast, tergantung preferensi masing-masing. Nah, setelah di setting, kita masuk ke menu-menu utamanya. Yang pertama, kalau kita lihat di sebelah kiri, ada activity. Nah, di sini kalau kita klik, itu muncul semua tampilan-tampilan activity yang ada di Teams. Apa aja sih tampilan activity yang ada di Teams? Kalau kita klik filter, di Teams itu menampilkan semua activity di mana semua pesan yang unread, yang di-mention, yang di-reply, yang di-reaction, dan segala macam, itu kita bisa filter. Jadi misalnya kita mau mencari notifikasi di mana kita di-mention di dalam Teams gitu ya. Kita tinggal klik dan nanti akan difilter secara otomatis semua message-message yang kita di-mention di dalamnya, seperti itu. Berguna banget kalau kita mau cari spesifik notifikasi atau message, jadi kita nggak perlu scroll sebanyak apa gitu kan untuk mencari spesifik notification seperti itu. Ya. Nah, masuk ke menu berikutnya ada fitur chat. Di fitur chat ini sama, kalau kita chat di platform lain juga sama ya, kayak chat one-on-one gitu. Tapi bedanya di Teams itu nggak cuma sekedar chat one-on-one, tapi kita bisa sharing file, kita bisa attach file segala macam. Kita bahkan bisa edit model tulisannya kalau kita familiar ya dengan Microsoft Word gitu, kita bisa edit mau bold, italic, underline segala macam, ukuran filenya dari segala macam, itu kita bisa edit sekreatif kita aja. Kita attach filenya, mau filenya dari OneDrive atau dari local computer. Mau masukin emoji, ada pilihan template-nya. Mau masukin GIF juga ada pilihan template-nya, stiker segala macam. Kalender untuk schedule meeting ke orang yang kita chat, itu bisa juga langsung dari dalam fitur chat ini. Seperti itu. Mungkin Atau bisa juga, kita ya, tambahkan cara untuk memulai chat ini. Tadi mungkin sempat ke skip. Cara untuk memulai chatnya, kita harus di atas ada box search or type comment. Kita tinggal di sana saja, lalu kita klik, lalu kita tinggal masukin nama atau email dari orang yang kita mau ajak chat. Ini untuk memulai new conversation kalau memang ini kan karena di tampilan kami sudah ada bekas conversation-nya. Tapi kalau memang kita mau new conversation, kita tinggal cari di search box di atas namanya siapa, lalu kita klik aja. Nanti akan langsung terbuka satu new chat baru. ya, oke, betul. Jadi tadi ada satu step yang skip ya untuk cari gimana sih cara mulai untuk chattingnya. Jadi tinggal hover aja ke atas untuk new chatnya. Nah, kemudian lanjut lagi. Jadi selain yang fitur-fitur di bawah-bawah tadi juga kalau kita lihat di kanan atas ada video call, ada audio call, dan untuk sharing desktopnya. Atau kalau kita mau nambahin beberapa orang ke dalam percakapan chat one-on-one kita, misalnya untuk multi chat untuk 2 atau 3 orang,
kita tambahkan orang, misalnya kita tambahkan orang untuk join chatting juga, itu juga bisa. Memungkinkan jadi nanti partisipannya ada lebih dari 2 orang ya, seperti itu. Dan juga kalau kita sharing file ke chat one-on-one ini, kita bisa lihat semua file-filenya itu di tab files kalau kita hover di atas. Dan nanti semua file-file yang udah kita share ke orang yang kita chat itu akan tampil ya. Dan semua file ini kesimpan di OneDrive-nya si pengirim filenya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fitur chat yang ada di Teams. Jadi ada banyak yang bisa dilakuin selain chat one-on-one seperti biasa, edit segala macam, attach file. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam Teams. Nah, di Teams ini bisa dibilang itu adalah kayak semacam grup chat. Grup chat di mana ada banyak member tentunya ya. Ada banyak member yang kita bisa assign, kita define member tersebut member biasa atau sebagai admin juga. Nah, di sini kalau kita lihat sudah banyak tercreate beberapa ini ya, beberapa kayak teams atau grup gitu ya. Dalam teamsnya itu juga ada kayak kalau kita breakdown ada kayak channel-channelnya. Nah, di tim sendiri itu ada channel, namanya channel ini kayak semacam subgroup atau subtopik. Jadi dalam grup ada subgroup seperti itu ya. Tujuannya untuk lebih menspesifikkan sebuah topik atau sebuah project misalnya. Jadi kalau misalnya kita bikin grup mau dibikin beberapa subtopik biar lebih filenya teratur, konversinya teratur. Jadi orang nggak bingung kalau dicampur dalam satu grup semua seperti itu. Nah ini contohnya tampilannya mirip ya seperti yang ada di fitur chat one-on-one tadi, tapi bedanya di sini karena grup kita bisa reply langsung percakapannya, jadi modelnya kayak model thread gitu. Nah bedanya tadi kan cuman chat one-on-one, jadi nggak bisa reply di satu topik. Nah kalau ini bisa nih jadi model thread gitu. Jadi nanti dia tampilan ke bawah-bawah model thread. Bisa untuk juga format edit untuk teksnya. Bisa bikin kayak semacam model announcement juga. Jadi kalau misalnya pengen bikin announcement, pengumuman ya, dalam satu grup, biar lebih lebih stand out tampilannya di dalam conversation group gitu ya. Misalnya bikin pengumuman, nah nanti tampilnya tampilnya seperti ini ya. Jadi nanti lebih stand out aja gitu di grup. Ada juga fitur attach file. Kita bisa attach dari OneDrive, dari Google Drive juga, bahkan dari lokal PC kita. Kita bisa attach langsung ke dalam. Jadi kalau misalnya kita kolaborasi dalam satu grup Teams, kita mau upload misalnya hasil kerjaan kita ke dalam grup itu, kita bisa drag and drop atau kita pilih upload dari lokal PC kita atau dari OneDrive seperti itu. Sama seperti fitur chat juga yang tadi ada emoji, ada GIF dan stiker dan lain-lain. Dan juga kalau misalnya kita mau meet now atau meeting langsung sekarang gitu, right now gitu kan. Dalam satu grup ini, dalam satu Teams ini, semua membernya kita mau meeting sekarang nih, misalnya urgent gitu. Kita tinggal klik aja meet now. Dan nanti tampilannya seperti ini kurang lebih. Kita bisa on off kameranya. Kita tinggal klik meet now-nya. Oke. Nah, lanjut lagi, selain meet now tadi, kita bisa cek file-file kita yang udah kita share di dalam grup tadi, member line share ke dalam grup tadi. Kita bisa cek di tab filesnya, file-file apa aja, kapan terakhir di modified-nya, by siapa gitu kan. Dan selain kita bisa nambahin file ke dalam Teams ini, kita juga bisa nambahin beberapa tab juga nih. Tab ini kayak semacam shortcut
aplikasi atau third party aplikasi di luar Microsoft, misalnya kita mau tambahin apa ya, tab. Misalnya kita sering buka file Excel yang berhubungan dengan project di dalam Teams tadi, gitu. Kita tambahin Excel aja karena file ini sering dibuka seperti itu. Atau tambahin spesifik link website gitu kan. Misalnya kita sering buka ada spesifik video di YouTube nih yang sering kita apa ya sebagai bahan referensi lah kurang lebih, misalnya dalam Teams tadi kita bisa embed satu link website seperti itu. Atau misalnya nggak cuman produk Microsoft nih yang kita mau tambahin di tabnya, produk lain juga misalnya third party ada macam-macam ya kalau kita di marketplace-nya. Mungkin kalau yang familiar third party misalnya SurveyMonkey dan segala macam, Evernote untuk tambahkan ini aplikasi untuk notes gitu ya, take notes segala macam, itu juga bisa kita tambahkan, kita embed sebagai tab baru seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu fitur-fitur yang ada di dalam Teams ya. Jadi kelebihannya kalau kita add new member ke dalam Teams ini, secara otomatis member baru tersebut nanti akan dapat semua histori percakapannya seperti itu. Jadi bedanya dengan platform lain kan, kalau platform lain itu kalau kita invite new member, pas new member itu join, itu dia dapatnya chat kosong gitu kan, kayak dari nol gitu. Kalau di Teams dia bakal dapat histori-histori ya dari awal terbentuknya Teams itu seperti itu. Oke, berikutnya yang tadi di-mention di Teams itu ada channel namanya. Jadi kalau channel itu kayak semacam subgroup ya. Kalau kita tambahkan sebuah channel, misalnya, nah, kita bisa bikin new channel yang misalnya berhubungan dengan spesifik task atau spesifik project atau spesifik apapun itu bisa di-define. Misalnya untuk privacy-nya itu dia standar atau private. Nah, maksudnya ini standar berarti semua member-member yang di Teams tadi bisa lihat atau join. Kalau di private kita mesti define nih orang siapa aja orang-orangnya yang bakal join atau lihat channel yang tadi yang kita buat. Nah, ini yang udah tercreate satu, kalau kita bikin private dia nanti ada muncul logo gembok gini ya. Jadi artinya semua member yang kita invite ke dalam channel Departemen HR Payroll ini yang bisa lihat nih si channelnya seperti itu. Jadi yang nggak di invite ke dalam sini bahkan nggak tahu kalau ada channel ini seperti itu. Oke, berikutnya Mungkin kita lanjut ke edit co-authoring dulu secara real time, secara bersamaan. ya, sebelum jam ke menu berikutnya, kita mau demoin dulu satu fitur yang ada di Teams, yaitu co-authoring. Jadi co-authoring itu ibaratnya kita bisa edit satu file berbarengan. Nah, file-file apa aja yang bisa edit itu, kalau di Teams kita bisa edit berbarengan Word, Excel, PowerPoint seperti itu. Misalnya use case-nya adalah misalnya kita ngerjain satu proposal misalkan bareng-bareng gitu. Nah, kita mau edit bareng-bareng biar lebih cepat kelarnya kan, biar lebih clear juga. Kalau misalnya nunggu-nunggu tektokan load email, kita attach terus kirim, nunggu lagi, itu kan bisa text time banget kan, dan belum lagi human error-nya seperti itu. Nah, dengan fitur bawaan Teams ini, co-authoring, kita bisa edit berbarengan. Kita tinggal invite member yang kita apa ya, yang kita ajak untuk berkolaborasi mengedit file tadi seperti itu. Misalnya nih, saya mengajak Pak Devan untuk mengedit satu file berbarengan. Contoh misalnya saya mau ngedit satu file, nah Pak Devan ini harus udah join sebagai member di satu Teams yang sama dengan saya ya. Di tab filesnya saya akses file. Misalnya kita create baru aja kali ya, kita create baru satu Excel untuk testing gitu ya. Test call authoring. Nah, nanti file ini Pak Devan akses juga, saya juga akses. Supaya kita bisa edit berbareng-bareng gitu. Nah, pas saya klik,
nanti akan diarahkan dibuka file Excel-nya. Jadi file Excel-nya ini nggak dibuka di aplikasi Excel desktop ya, atau di Excel web browser, langsung dalam Teams-nya. Jadi semua dikerjain di dalam aplikasi Teams-nya, nggak keluar dari aplikasi Teams, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan Excel di dalam aplikasi Microsoft Teams. Jadi di sini kita bisa kolaborasi nih bareng-bareng nih. Nah, di sini kalau kita lihat tampilannya agak agak simpel ya dibanding dengan Excel yang ada di desktop, dikarenakan ini versi online seperti itu. Jadi kalau yang versi online itu mau dia Word, Excel atau PowerPoint, sengaja yang tampilannya yang simple, simplify, yang web based karena untuk menjaga agar lebih smooth ininya ya, performance-nya dibanding kalau yang full full feature itu better dibuka di aplikasi Excel yang desktop atau Word desktop gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat Pak Devan udah join ya, dia bentuknya logo inisial DR gitu kan. Kalau dia ganti misalnya dengan profile picture yang muncul profile picture-nya dia seperti itu. Nah, kita bisa hover ke sini dan lihat keterangannya dia lagi editing di cell E10 gitu. Jadi ketahuan nih, oh Pak Devan lagi ngedit di file di cell E10 seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat secara real time ya. Secara real time Pak Devan lagi gerak-gerakin pindah-pindah sel gitu, lagi ngedit-ngedit juga. Nah, saya juga bisa bersamaan nih untuk ngedit file Excel yang sama gitu kan. Nah, dan warnanya dibedain biar lebih gampang untuk tracingnya seperti itu. Nah, ini berguna banget kalau misalnya kita mau lebih cepat nih tektokannya dalam menyelesaikan satu file seperti itu. Terus gimana untuk misalnya kita mau koordinasinya? Selain via voice seperti ini, kita bisa juga koordinasi lewat conversation. Jadi sambil edit Excel, kita juga bisa sambil chatting gitu ya. Jadi chatting ini biasanya kita pakai untuk koordinasi. Misalnya kita ketik, Pak Devan, tolong edit halaman, sorry, 2 misalnya kan, seperti itu. Kalau di Word halaman 2, di PPT di slide keberapa seperti itu. Nah, kalau di Excel ya pakai sheet berapa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita juga bisa chatting sambil attach file juga. Ada fitur yang mungkin yang kalau yang suka pakai emoji, GIF segala macam bisa juga sambil chatting. Kalau emang preferensinya suka seperti itu, ini kita bisa close aja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Secara real time kita bisa edit berbarengan nih. Jadi nggak cuma berdua doang ya. Jadi ini kalau misalnya yang join, yang akses filenya ada banyak, nanti dia bakal numpuk di sini inisial-inisialnya dalam bentuk bulat-bulatan. Siapa aja yang join ikutan ngetik di sel berapa, di sheet berapa. Kalau kita hover seperti itu. Ini kalau kebetulan cuma berdua, jadi cuma satu nih, cuma yang tampil cuma saya sama Pak Devan aja gitu kan. Yang lagi ngedit real time. Kalau yang join ada banyak, nanti tampilannya ada banyak, menyusun di atas sini, seperti itu. Nah, pilihan lain kalau kita mau yang full feature-nya Excel, itu tinggal kita klik titik tiga ini dan open in Excel desktop ya. Jadi kalau kita lebih prefer editnya di Excel desktop, kita tinggal arahkan ke titik tiga ini dan klik open in Excel. Nanti secara otomatis bakal membuka versi desktopnya seperti itu. Oke, kalau udah kita close aja. Nah, nanti di sini ada semacam summary gitu ya, summary. Dia mau divide-nya kapan, by siapa terakhir, seperti itu. Jadi kalau kalau kita mau lihat nih siapa aja yang terakhir ngedit, itu bisa langsung kelihatan ya di modified-nya kapan dan by siapa gitu. Kurang lebih.
Oke, mungkin kita bisa langsung next feature aja ya. Fitur berikutnya setelah Teams ada kalender. Nah, di kalender ini tampilannya sama seperti kalau sering buka di Outlook yang kalender, menu kalender. Nah, itu sebenarnya saling terhubung ya. Jadi semua yang kita create di kalender Teams itu reflect ke Outlook, begitupun sebaliknya semua yang di Outlook bakal reflect ke kalendernya Teams karena pada dasarnya itu saling terhubung di Office 365 seperti itu ya. Nah, tampilan kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa sort by week atau short by day. Itu bisa tergantung preferensi masing-masing. Nah, kemudian apa aja sih yang ada di sini? Nah, ini kita bisa create new meeting di sini. Kita schedule new meeting dan nanti tampilan kayak gini. Kita klik title-nya misalnya meeting weekly. Kita isi kalau misalnya satu organisasi itu sudah langsung ada semacam apa ya suggestion-nya. Kita juga bisa invite orang di luar misalnya company kita ya. Misalnya dia di luar company kita dan nggak pakai Office 365 itu kita bisa add juga dia sebagai guest. Jadi nanti tampilnya kayak gini dalam kurung guest. Nah, biasanya fitur ini dipakai kalau misalnya kita sering meeting dengan third party atau vendor yang mungkin vendornya itu nggak punya license Office 365 seperti itu. Tapi kita pengen tetap bisa kolaborasi dan itu bisa dilakukan di fitur kalender Teams ini seperti itu. Nanti guestnya ini bakal nerima invitation link. Nanti tinggal diklik join dan akan dibuka di browser. Seperti itu untuk guestnya. Nah, nanti dia bakal muncul di Teams ini. Kalau dia klik emailnya, email invitationnya, dia bakal terima link. Linknya itu dalam bentuk seperti ini, join Teams meeting. Nanti kalau dia klik bakal diarahin ke browser seperti itu. Oke, untuk melanjutkan dari Pak Zul, dari tadi kita sudah menyinggung meeting-meeting, namun kita belum masuk ke meeting online-nya nih. Jadi yang tadi kita singgung, kalau dari chat kita bisa langsung video call, audio call, dari Teams juga kita bisa meet now, dari kalender kita bisa schedule meeting online gitu. Nah, sekarang kami akan show gitu kan, di dalam meeting online itu fitur apa aja sih yang bisa di-utilize. Nah, kalau di meeting online, Boleh. yang bisa di-utilize, coba kita masuk ke dalam meeting online. Kebetulan ini karena meeting online juga, jadi saya tinggal rejoin balik aja. Nah, kurang lebih tampilnya kayak gini. Kalau kita udah join ke dalam satu meeting, ada beberapa button ya kalau kita lihat di bawah. Ada yang button kamera untuk nyalain atau matiin kamera, mikrofon gitu kan. Yang ini untuk sharing screen atau sharing file yang kita mau tampilin, spesifik file itu ya. Ada button juga titik 3 ini untuk atur device setting, misalnya untuk mic kita segala macam, kamera itu bisa kita set di sini. Untuk meeting notes, misalnya kita mau bikin beberapa notes dalam meetingnya gitu kan, itu udah ada fitur bawaannya. Kemudian kalau kita mau tampilan full screen juga bisa di sini. Kita juga bisa untuk blur videonya, jadi kalau kita nyalain video, nanti tampilannya itu bakal blur seperti itu di backgroundnya. Jadi berguna kalau misalnya kita meeting di tempat yang rame dan banyak orang lalu lalang di belakang kita, kita bisa blur gitu dengan fitur ini, blur background seperti itu. Dan fitur upcoming-nya yang bakal dapat rilisnya itu live caption, jadi kayak semacam subtitle gitu ya. Kalau misalnya kita meeting dengan orang asing gitu kan, dia ngomong dengan bahasa bahasa dari negaranya, itu bisa
kita tambahin terjemahan secara langsung gitu, live, seperti itu. Dan ada juga fitur keypad recording. Nah, kalau yang recording ini, karena kebetulan recordingnya udah jalan, itu tujuannya adalah untuk nge-record atau ngerekam semua aktivitas meetingnya gitu kan. Jadi semua yang tampil, semua audio, semua video, semua slide misalnya yang tampilkan itu kalau kita klik start recording itu bakal direkam, direcord seperti itu. Jadi biasanya dipakai kalau misalnya kita mau rekam keseluruhan jalannya meeting tanpa perlu take notes, misalnya take note satu-satu dicatat gitu kan, takut ada yang miss. Nah itu kita bisa manfaatin recording untuk merekam semua jalannya aktivitas meeting itu, seperti itu. Dan bisa di play ulang, kemudian dikirim ke orang yang misalnya nggak sempat ikut meetingnya gitu kan, jadi nanti orang itu bisa nonton ulang gitu kan semua jalannya meeting yang kita rekam, seperti itu. Nah, selain fitur tadi juga ada fitur conversation untuk chatting. Jadi kalau misalnya mic-nya nggak berfungsi, bisa dialihkan lewat chat gitu untuk komunikasi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa ditaruh di chatnya, nanti dijawab seperti itu. Bisa juga bikin catatan-catatan, misalnya catatan ada beberapa poin yang pengen dicatat juga bisa pakai fitur conversation seperti itu. Misalnya lagi-lagi ada fitur emoji dan stiker, kalau yang lebih suka komunikasi via emoji dan segala macam juga diakomodir, tetap ada. Kalau mau attach file juga bisa dari lokal atau dari OneDrive seperti itu. Nah, kemudian fitur berikutnya kita bisa show semua partisipan yang hadir dalam meetingnya. Misalnya kita mau tahu nih siapa aja orang-orang yang hadir gitu kan di meetingnya. Kita klik show partisipan di sini dan nanti di sebelah kanan bakal muncul semua list orang-orang yang ikutan meeting gitu kan. By default kebetulan karena yang meeting cuman berdua, tampilan cuman satu di layar utama ya. Jadi yang tampil cuman satu. Kalau misalnya yang join ada banyak, nah itu misalnya yang join ada 5. Nanti yang tampil itu kurang lebih yang di layar utamanya ada 4 orang by default. 1, 2, 3, 4 di layar utama. Satunya dia ada di pojok kanan bawah by default. Jadi nanti kalau misalnya lebih dari 4 orang yang ikutan meeting, misalnya ada 10, 4 yang tampil di layar utama, sisanya 6 itu di bawah, dan nanti bakal ganti-gantian yang tampil di layar utama berdasarkan keaktifan. Kalau misalnya ada yang ngomong gitu kan, ada yang nyalain kamera, nanti bakal gantian nih yang di bawah tadi yang cuman sekedar icon gitu kan, nanti bakal gantiin ke atas gitu, bakal nampil kalau dia aktif ngomong. Jadi based on keaktifan, ganti-gantian tampilnya, seperti itu. Oke, untuk fitur Teams secara basic sudah kita cover semua di video ini, mulai dari chat, entah itu chat one-on-one ataupun multi-chat gitu kan. Lalu kita ada fitur Teams di mana kita bisa membuat grup gitu kan, seperti di platform-platform lainnya. Lalu kita juga ada fitur kalender untuk nge-set meeting, meeting online. Dan di dalam meeting online sendiri kita juga bisa melakukan, ada banyak fitur di dalamnya yang bisa kita pergunakan untuk meningkatkan produktivitas kita. Oke, terima kasih. Kami harap video ini dapat membantu untuk adopsi Bapak Ibu dalam penggunaan Microsoft Teams ke depannya.